Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Sahabat fillah, kita lanjutkan mengenai tafsir mimpi atau takwil mimpi dari kitab Imam Ibn Sirin yang sudah disyarahkan oleh Syekh Ali Ahmad Ali At-Tahawi, yakni takwil mengenai mimpi tentang kematian dan yang berhubungan dengannya. Pada mukaddimah bab ini disampaikan bahwa mimpi tentang kematian ditakwilkan dengan penyesalan atau perkara yang besar. Jika bermimpi mati kemudian hidup lagi, berarti dia akan berbuat dosa lalu bertaubat, ya. Jadi kalau seseorang bermimpi mati kemudian hidup lagi, berarti dia akan berbuat dosa lalu dia bertaubat. Imam Ibn Sirin menyampaikan juga bahwa jika bermimpi mati tanpa sakit, ya, tanpa didahului oleh penyakit, dan tidak pula seperti orang yang akan mati, berarti umurnya akan panjang. Jadi jika bermimpi mati tanpa sakit lebih dahulu dan tidak pula seperti orang yang akan mati, berarti umurnya akan panjang menurut Imam Ibn Sirin. Kemudian jika bermimpi seolah-olah dia tidak mati, berarti ajalnya telah dekat. Jika si pelaku mimpi menduga bahwa dia tidak pernah mati, berarti dia akan terbunuh di jalan Allah Azza wa Jalla. Jika seorang bermimpi mati dan melihat upacara kematian dan kumpulan orang serta dirinya dimandikan, dikafani, berarti urusan dunianya akan baik. Ya, disampaikan oleh Imam Ibn Sirin bahwa jika seorang bermimpi mati dan melihat upacara kematian dan kumpulan orang serta dirinya dimandikan, ya, jenazahnya dikafani dengan baik gitu, ya, berarti urusan dunianya akan baik. Tetapi urusan agamanya malah akan tertinggal, berantakan. Jika dia bermimpi bahwa seorang pemimpin mati, berarti, ya, runtuhlah sebuah negara atau bangsa. Runtuhnya sebuah negeri itu juga ditakwilkan dengan meninggalnya seorang pemimpin di tengah bangsa tersebut, di tengah negeri tersebut. Jika seseorang yang telah diketahui meninggal, bahwa dia itu mati untuk yang kedua kalinya dalam mimpi itu, ya, dan orang-orang menangisinya tanpa teriakan, tanpa ratapan, berarti seseorang akan menikahi keturunannya, ya. Jadi tangisan menunjukkan kebahagiaan dalam mimpi itu. Diartikan tangisan itu takwilnya adalah kebahagiaan, kebalikannya malah. Jika bermimpi melihat mayat yang baru meninggal, berarti akan ada yang wafat di antara keturunan orang yang meninggal tersebut atau keluarganya, ya. Jika bermimpi melihat mayat yang baru meninggal, berarti akan ada yang akan wafat di antara keluarganya atau di antara keturunannya, atau di antara keturunan, kalau yang kita mimpi itu orang yang kita kenal, ya di antara keturunan orang yang kita kenal itu yang ada dalam mimpi itu. Sehingga seolah-olah mayat itu meninggal untuk yang kedua kalinya. Ya, jika bermimpi melihat mayat yang baru meninggal, berarti akan ada yang wafat di antara keturunan orang yang meninggal tersebut,
atau keluarganya. Ya, bukan diri si pemimpinya, bukan, tapi dari orang yang ada dalam mimpi itu. Sehingga seolah-olah mayat itu meninggal untuk yang kedua kalinya. Jika bermimpi melihat mayat tetapi tidak tampak sebagai mayat dan tidak ada orang yang mengurusnya, berarti rumahnya atau bentengnya, ya, atau usahanya akan runtuh, ya, akan hancur berantakan. Kemudian jika mayat itu sebagaimana layaknya mayat tetapi tidak ada yang mengurus, tidak ada yang menangisi dan mengantarkan jenazahnya, berarti dia tidak akan dapat membangun kembali rumahnya yang runtuh atau usahanya yang bangkrut, kecuali setelah, ya, berpindah tangan ke orang lain. Jika bermimpi melihat mayat yang mengenaskan berada di suatu tempat. Jadi kalau kita mimpi melihat ada mayat, kayaknya mengerikan gitu, mayat itu mengenaskan, ya, pada suatu tempat, berarti tempat itu akan menjadi lokasi musibah, ya, apa kebakaran atau banjir dan lain-lain. Jika bermimpi seolah-olah mati dalam keadaan telanjang di atas tanah, berarti dia akan jatuh miskin, ya. Jika seorang bermimpi, dalam mimpinya itu dia telanjang di atas tanah, berarti dia akan jatuh miskin. Kemudian Imam Nusirin juga melanjutkan, jika bermimpi mati di atas hamparan, maka akan dibentangkan dunia baginya, ya. Kalau tadi di atas tanah, dia akan jatuh miskin. Tapi kalau seorang bermimpi dia mati di atas hamparan, ya, hamparan yang luas, maka akan dibentangkan dunia baginya atau limpahan rezeki untuknya. Jika bermimpi mati di atas dipan, ya, di atas dipan, berarti dia akan memperoleh kedudukan, ya, jabatan. Jika dia bermimpi mati di atas kasur, berarti dia akan memperoleh kebaikan dari keluarganya. Jika seorang bermimpi seolah-olah dirinya ditemukan sebagai mayat, berarti dia akan mendapatkan harta. Jika seorang bermimpi seolah-olah dirinya ditemukan sebagai mayat, berarti dia akan mendapat harta. Dan jika sampai kepadanya informasi tentang orang yang telah lama menghilang, berarti akan memperoleh informasi tentang kerusakan agamanya, tetapi urusan dunianya baik-baik saja. Jika bermimpi anak laki-lakinya meninggal dunia, berarti dia akan terbebas dari musuhnya. Jika bermimpi anak wanitanya meninggal dunia, berarti dia akan berputus asa dari jalan keluar. Jika seorang bermimpi seolah-olah ada laki-laki yang berkata kepadanya bahwa si fulan mati secara mendadak, berarti dia akan memperoleh informasi menggelisahkan dirinya secara tiba-tiba dan dapat membuatnya meninggal secara mendadak, ya. Berlindung kepada Allah dari hal seperti ini, dari mimpi buruk, istighfar. Demikian dulu sesi mengenai mimpi terkait kematian ini. Sangat panjang, kita lanjutkan pada sesi yang berikutnya, ya. Mimpi tentang kematian dan yang berhubungan dengannya. Subhanaka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.